Selamat datang di Gereja Santa Maria Belajar Trono ini. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Semoga dengan percikan yang suci ini kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah serta diterangi oleh Roh Kudus hingga pantas seperti perayaan ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Romo Rikardus Heru Subiakto PR yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Ibu Albertus Eko Puji Haryanto dan keluarga Bapak Ibu Paulus Adiwiono, perkenankanlah kami menyerahkan putra putri mereka, yaitu saudari Alberta Tias Puji Braktirise dan saudara Antonius Sugeng Riyadi, yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan melalui perantaraan Romo dengan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa seluruh saudara-saudari dan umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut iman, ajaran, dan tata gereja Katolik. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan keluarga yang telah mempercayakan pengabdiannya kepada gereja agar perkenan mereka diberkati oleh Tuhan. Maka dengan senang hati saya atas nama gereja menerima saudari Alberta Tias Puji Braktirise dan saudara Antonius Sugeng Riyadi serta memenuhi permintaan untuk memberkati dan meneguhkan perkenan mereka menurut iman, ajaran, dan tata gereja Katolik. Maka sekarang mari kita bersama-sama mengharap Allah Bapa sebagai sumber segala cinta untuk mohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan pagi atau siang hari ini, secara khusus kita pada ini berkumpul tempat ini ingin mengantar kedua saudara kita, yaitu Alberta Tias Puji Prapiningsih dan Antinus Sugeng Riyadi, di mana kedua saudara kita ini nanti akan mengikrarkan janji perkawinan. Dan kiranya janji itu harapannya akan mereka hayati seumur hidup mereka, karena mereka berjanji bukan hanya di hadapan kita semua, tapi mereka berjanji di hadapan Allah. Maka bagi kita, perkawinan lalu menjadi sebuah peristiwa yang agung, karena dalam peristiwa itu kita menghadirkan Tuhan sendiri di tengah-tengah kita agar memberikan rahmat peneguhan bagi kedua saudara kita ini. Maka marilah kita syukuri atas peristiwa yang agung ini. Kita siapkan hati dengan menyadari akan kelemahan dan dosa-dosa kita, maka kita merahmat pengampunan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan memberikan berkat yang melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Kehadiran tengah keluarga menampakkan cinta kasih, perhatian, dan memberikan dorongan tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota. Kristus, kasihanilah kami. Kehadiran di tengah keluarga menampakkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hamba-Mu, Saudari Alberta Tias Puji Prapiningsih dan Saudara Antonius Sugeng Riyadi ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon, berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan-Mu. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Dan keduanya menjadi satu daging. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menemaninya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala binatang hutan, tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak.
ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Kita saling menaruh cinta kasih, Tuhan besertalah kita, dan cinta kasih-Nya pada kita jadilah sempurna. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Ketika dua calon mempelai maju ke pelaminan, para malaikat segera beramai-ramai membuatkan sebuah tenda. Demikian menurut kepercayaan dan cerita orang-orang Israel. Maka di hari yang suci untuk kedua calon mempelai, Tias dan Anton, atau biasa kami memanggilnya Sugeng, hari ini
para malaikat juga membuatkan sebuah tenda untuk mereka berdua. Kami pribadi, saya, kakak saya Romo Joko, terutama Mas Adi Sutir, Mbak Yusunem, dan tentunya keluarga Pak Eko dan Ibu Suprapti, hari yang sungguh istimewa. Saya pribadi mengenal terutama Anton atau Sugeng, dan keluarga besar juga demikian, sudah menantikan sungguh saat-saat ini. Berkali-kali mempunyai cewek tapi patah, mempunyai cewek lalu putus terus menerus, sampai kemudian kami sudah menjodohkan dengan banyak orang lah, ada sinden, ada janda, tetapi rupanya Tuhan sebagaimana memimpin umat Israel melewati jalan yang berliku-liku. Setelah melewati jalan yang panjang, Tuhan senantiasa mempunyai rencana terbaik. Ketika melihat pertama kali Tias beberapa bulan yang lalu, oh ternyata Sugeng memang menantikan yang terbaik. Maka hari ini adalah penuh syukur, seperti Adam yang hari ini diberi Hawa. Ketika masih sendirian dan hanya banyak binatang dalam cerita kitab Kejadian tadi, dikatakan bahwa dia belum menemukan seorang yang menjadi penolong yang sepadan. Biasanya kita berteriak, tolong, tolong, kalau ada sesuatu yang penting sekali, entah kebakaran atau mau tenggelam, tolong, tolong. Artinya penolong adalah seseorang yang dihadirkan untuk sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu Tias menjadi sesuatu yang penting sekali bagi hidup Anton, dan Anton menjadi kehadiran yang penting sekali bagi hidup Tias. Dan menarik sekali tadi, Adam dibuat tidur oleh Tuhan. Bahasa aslinya dalam kitab suci terjemah, kebetulan saya mengajar kitab suci, itu artinya suatu manusia yang dibuat tidur mendalam luar biasa, sehingga ketika nanti menerima makhluk ini, menerima dengan tangan terbuka sungguh-sungguh. Dalam cerita orang Ibrani katanya Adam itu sebelumnya sudah bisa omong, tapi hurufnya itu mati semua. B, C, D, G, F, H, J, semuanya lah. Coba bayangkan kalau saya ngomong khotbah ini hurufnya mati semua. Nggak ada huruf. Tapi ketika Tuhan membuat dia tidur, lalu kemudian melihat bahwa si Tuhan itu membuat makhluk baru, dia kaget. Wah, itu muncul huruf A. Lalu kemudian dia lirik-lirik, Tuhan membuat apa ya? Mulai tahu oh, ya itu mulai muncul huruf E. Nah, lalu kemudian mendekat karena sudah dibuat, lalu ada pinggangnya, lalu dia datang itik-itik, muncul huruf I. Lalu kemudian semakin sempurna dan ada melihat makhluk yang baru itu kagum bukan main. Oh, dan setelah selesai sempurna, rambutnya panjang, hidungnya panjang, giginya panjang, langsung lalu kemudian lari. Pak Eko saja mau meluk Bu Eko sungkan ya. Dan hari itu hari yang baru bagi Adam, karena kemudian dia menemukan bukan hanya huruf hidup, tapi kehidupan. Bukan hanya konsonan huruf mati, tetapi kemudian hidup yang membuat dia berbicara dan membuat makna. Demikian juga kehadiran Anton bagi Tias dan kehadiran Tias bagi Anton. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu bagus sekali, didahului dengan penciptaan binatang, didahului dengan penciptaan semua benda-benda. Ketika Tuhan menciptakan semuanya, dia cukup mengatakan jadilah ini, dan semua jadi binatang, jadi benda-benda, jadi matahari, jadi bulan, sekali kata, sekali jadi. Tapi ketika menciptakan manusia, Tuhan mempunyai kalimat yang berbeda.
marilah kita menjadikan manusia. Karena manusia bukanlah makhluk seperti benda yang sekali jadi, tetapi makhluk yang diciptakan secara panjang bukan main, mulai dari kelahiran sampai kematian. Maka dikatakan marilah menjadikan manusia. Tuhan mengajak manusia yang diciptakan itu pelan-pelan, dijadikan pelan-pelan, semakin menjadi manusia yang sempurna sampai nanti kematian. Oleh karena itu Tuhan juga mengajak pasangan dari orang itu untuk ikut menjadikan. Sugeng membantu Tuhan ikut menjadikan Tias. Tias diminta juga oleh Tuhan untuk menjadikan Anton atau Sugeng. Oleh karena itu dalam gereja kita disebut sakramen, karena pasangan menjadi tanda dan sarana kehadiran Tuhan sendiri yang ikut menjadi. Seorang wanita, perempuan muda nanti akan tercipta menjadi perempuan ibu yang luar biasa kalau suaminya juga ikut menjadikan dia menjadi seorang ibu yang baik. Tapi sebaliknya jika ketika tidak bertanggung jawab, mungkin dia akan menjadi orang yang mungkin lebih buruk dan lebih mengerikan. Demikian juga istri bagi suami. Oleh karena itu menarik dalam cerita kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, bahwa manusia diciptakan setelah binatang-binatang tadi, bahkan binatang hutan-hutan, binatang buas yang mengerikan, dan manusia diciptakan setelah itu dan diminta untuk menguasai binatang-binatang yang ada di hutan itu. Seorang ahli kitab suci memberi komentar menarik sekali ketika menyaksikan Kain membunuh Abil adiknya. Dikatakan bahwa si Kain tidak bisa menguasai binatang-binatang yang ada di dalam hatinya. Hutannya itu ada dalam hati, bukan di luar sana. Seperti saudara-saudara kita yang berangasan di Jakarta itu mungkin dalam hatinya penuh dengan binatang-binatang. Dan syukur kepada Allah ketika orang diberi pasangan yang baik, yang melunakkan kebinatangan kita masing-masing. Dan itulah mengapa Tuhan menyatukan sebagai penolong yang sepadan, sehingga setiap manusia tumbuh di dalam kemanusiaannya pelan-pelan sampai nanti ketika sama-sama dipanggil oleh Tuhan telah menjadi manusia yang sempurna. Oleh karena itu mengapa Tuhan Yesus juga dalam bacaan Injil hari ini melarang mengatakan apa yang telah disatukan Allah jangan diceraikan manusia. Karena masing-masing mempunyai tugas untuk membantu perempuan dan laki-laki yang dipercayakan kepadanya menjadi manusia yang sempurna. Sugeng dan Tias, kami sungguh bahagia hari ini menyaksikan kalian berdua. Kalau saya masih ingat, saya waktu itu masih SD dan si Anton ini baru lahir. Kami dipercaya seringkali untuk ikut ngomong dia. Nakalnya bukan main. Tetapi sungguh saya kaget sendiri, ibu saya juga menyaksikan. Setelah sekian tahun dia lulus SMA, lama tidak ketemu. Dulu dia di Jakarta, saya dengan kakak saya sama-sama di Itali lama. Setelah sekian tahun saya sungguh kaget menyaksikan dan mengenal Sugeng ini menjadi pribadi yang sungguh berbeda. Sungguh kami juga kaget dan sungguh mengharukan bahwa Tuhan ternyata selama waktu yang begitu panjang memberikan yang terbaik. Saya yakin juga Tias memilih Sugeng Anton sebagai pasangannya karena menemukan bukan yang paling sempurna. Lihat wajahnya kan juga bocah-bocah gak karuan, tetapi saya kira hatinya sungguh baik. Hari ini hari syukur bagi kalian berdua. Semoga Tuhan sungguh memberkati kalian dengan sukacita, dengan damai sejahtera, kesetiaan sampai akhir, anak-anak yang baik, sehingga kalian juga menjadi berkat bagi kami semua dan bagi banyak orang. Berkat dan terima kasih Romo Ignatius Budiono dalam homili khotbahnya. Saya tidak akan menambah homili karena saya sudah homili 2 kali tadi.
homili misa di gereja, lalu homili yang kedua pemberkatan jenazah tadi. Tapi saya hanya mengitir apa yang dikatakan Romo Budi pada saat awal tadi. Saya ingin mengucapkan Profesor Bratias, kamu telah bisa mengalahkan para janda dan cilik. Luar biasa. Nah, maka ini menjadi satu peristiwa yang agung bagi mereka berdua. Sebagaimana yang disampaikan dalam homili Romo Budi tadi, bahwa mereka berdua dalam mengerjakan janji pernikahan nanti mereka siap untuk menjadi penolong satu sama lain. Sugeng nanti dalam hidupnya, selama hidupnya akan menjadi penolong bagi Tias, dan Tias juga selama hidupnya akan menjadi penolong bagi Sugeng. Semoga kehadiran Bapak Ibu, doa-doa Bapak Ibu juga semakin menguatkan mereka berdua dalam langkah kaki mereka untuk masuk hidup yang baru sebagai pasangan hidup nanti. Marilah Bapak kita syukuri atas semuanya ini, maka kita serahkan hati, kita mohon berkat pada Allah, semoga peristiwa yang agung ini menjadi peristiwa yang istimewa bagi kita semua, khususnya bagi kedua mempelai ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara kasih, malah dilandasi oleh sabda Allah yang menentukan kita semua, maka kita teguhkan diri kita masing-masing, khususnya bagi kedua mempelai ini. Kita berdiri tampakkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ke-8 orang mati, yang naik ke surga, sebenarnya Bapa yang Maha Kuasa, Yesus akan datang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita lanjutkan dengan peneguhan perkawinan bagi kedua saudara kita ini. Saudara-saudari terkasih, sesaat lagi kedua mempelai akan memasuki upacara pokok, yaitu penerimaan sakramen perkawinan. Maka para mempelai saya silakan berdiri dengan didampingi para saksi. Saudari Alberta Tias Puji Pratiningsih dan Saudara Antonius Sugeng Riyadi yang berbahagia, kedatangan kalian di sini bermaksud untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, keluarga, dan umat beriman. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian agar saling mencintai dengan setia, serta untuk saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Sekarang saya persilahkan kalian untuk menyatakan keinginan hati kalian. Keluarga Heru Subiakto PR yang kami hormati, Tuhan telah mempersatukan kami dan menganugerahkan cinta istimewa bagi kami. Kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerima sakramen perkawinan. Untuk itu kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut iman, ajaran, dan tata gereja Katolik. Terima kasih atas pernyataan kalian berdua. Saudara sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada para saksi. Para saksi, adakah sesuatu yang menghalangi perkawinan Saudari Alberta Tias Puji Pratiningsih dan Saudara Antonius Sugeng Riyadi ini menurut iman, ajaran, dan tata cara gereja Katolik? Sejauh pengamatan dan pengetahuan kami, tidak ada hal yang menghalangi sahnya perkawinan antara dua calon mempelai ini menurut iman, ajaran, dan tata cara gereja Katolik. Maka kami pun mendukung perkawinan mereka berdua. Terima kasih atas kesaksian dan pernyataan para saksi. Mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan sepenuhnya serta didukung oleh pernyataan para saksi, maka saya selaku pelayan gereja meluruskan permohonan kalian. Maka sebelum perkawinan diresmikan, saya akan menanyakan keikhlasan hati kedua mempelai ini di hadapan
hadirin sekalian. Saudara Antonius Sugeng Riyadi, apakah sungguh dengan ikhlas hati saudara meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara selama hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang-orang Katolik yang sejati? Ya, saya bersedia. Saudari Alberta Yas Puji Pratiningsih, apakah sungguh dengan ikhlas hati saudari meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami saudari selama hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, saya bersedia. Terima kasih pernyataan keikhlasan kedua mempelai. Sekarang tiba saatnya Anda berdua untuk saling mengucapkan janji perkawinan. Di hadapan Allah, imam, para saksi dan hadirin, aku, Antonius Sugeng Riyadi, memilih engkau, Alberta Yas Puji Pratiningsih, untuk menjadi istriku. Aku berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dan untung dan malu, dan dalam keadaan sehat maupun sakit. Aku mau mencintai dan menghormatimu di sepanjang hidupku. Aku berjanji menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Demikianlah janjiku demi Allah dan Injil suci. Di hadapan Allah, imam, dan para saksi dan hadirin, aku Alberta Yas Puji Pratiningsih memilih engkau, Antonius Sugeng Riyadi, menjadi suamiku. Aku berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dan dalam keadaan sehat maupun sakit. Aku mau mencintai dan menghormatimu di sepanjang hidupku. Aku berjanji menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Demikianlah janjiku demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama gereja dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, dengan ini saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah dan sah pula bagi negara. Semoga sakramen perkawinan ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan bagian oleh karena berkatnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Oleh karena itu, apa yang bersatu dengan Allah janganlah diceraikan manusia. Saudara terkasih, setelah kedua memerintahkan janji perkawinannya, maka mereka berdua dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan berkah dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih, rukun, seumur hidup, dan setia merasakan berkat Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, Engkau menciptakan manusia menurut citramu. Engkau memilih ikatan cinta kasih suami istri guna melambangkan cinta kasih sejati antara Kristus dan gereja dalam sakramen perkawinan ini. Oleh karena itu kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu dengan rela atas keluarga baru ini. Berkatilah mereka dalam nama-Mu yang suci. Semoga mereka saling menyalurkan anugerah cinta-Mu dan saling menandakan kehadiran-Mu dalam kerukunan yang akrab lagi mesra. Semoga mereka pun mampu membangun rumah tangga bahagia serta mampu mendidik anak-anak menurut Injil Kristus. Bapa, ajarlah dengan rela mempelai wanita ini agar rahmat cinta dan damai sejahtera tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik bagi anak-anak, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Bapa, berkatilah mempelai pria ini agar rahmat kebijaksanaan senantiasa menyertainya,
Semoga ia menjadi suami yang setia dan ayah yang bijaksana bagi anak-anak, serta penuh tanggung jawab dalam memimpin keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, semoga mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu, serta pada janji setia yang telah mereka ucapkan dalam penerimaan sakramen perkawinan ini. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri dan bapak ibu yang bahagia. Kuatkanlah mereka dalam semangat Injil, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka berani dengan tabah dari saksi Kristus bagi semua orang. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan berbahagia, dapat melihat anak cucu mereka kelak, serta boleh memasuki kehidupan bahagia yang abadi di dalam kerajaan surga. Doa ini kami panjatkan kepada ya Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa sumber kesetiaan, berkatlah cincin perkawinan ini yang merupakan lambang kesetiaan dan keikhlasan bagi suami istri ini, serta cinta Kristus dengan gerejanya. Semoga cincin ini selalu mengingatkan janji mereka dari bahagia ini, sehingga tetap bersatu dalam kesetiaan seperti Paulus tetap setia pada gereja. Semoga mereka tetap saling mencintai dan menghormati, serta hidup dalam damai seluruh kehendak-Mu. Semoga ikatan cinta kasih mereka yang telah bersemikat dalam perayaan ini menjadi sumber kehidupan bagi yang sejati dari Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara Antonius Sugiarti, kenakanlah cincin pada jari manis tangan kanan istrimu sebagai dalam cinta kasih dan keikhlasan dan kesetiaan-Mu untuk seumur hidup. Dia terimalah dan kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta kasih, penyerahan diri, keikhlasan dan kesetiaan kepada-Mu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Saudara yang berbatas puji Prapiningsih, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu sebagai dalam cinta kasih dan untuk seumur hidup. Mas Anton, terimalah dan kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan penyerahan diri, keikhlasan dan kesetiaan kepada-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara kasih, kedua mempelai telah mengadakan janji perkawinan, dan janji itu dilambangkan dengan saling cincin perkawinan yang berbentuk bulat, melambangkan keberatan tekad mereka membangun keluarga untuk seumur hidup mereka. Maka untuk memulai hidup mereka yang baru sebagai pasangan hidup, kami silakan Anda berdua untuk mohon restu kepada orang tua atau wali. Silakan. Terima kasih.
satukan hati kami sampai saat ajal kami tiba. Berdua sujud di hadapan-Mu Tuhan, kami ucapkan puji kasih setia. di dalam suka maupun duka, Kami bersama, kami berjanji untuk saling mengasihi. Tuhan berikan kami berkat Agar tetap saling setia untuk mewartakan cinta kasih-Mu Tuhan, dan jagalah cinta kami di dalam keagungan nama-Mu Tuhan. Satukan hati kami sampai saat ajal kami tiba. Sampai saat ajal kami tiba. Marilah kita berdoa untuk benda-benda rohani yang akan jadi bekal dan doa mulai untuk membangun keluarga Kristiani. Ya Bapa yang makasih, berkatilah benda-benda rohani ini, yaitu kitab suci sebagai sumber pengharapan dan hiburan di kala susah, serta untuk membangkitkan semangat cinta kasih di kala terasa gersang. Berkatilah pula salib, rosario, batu keluarga kudus, juga guru doa dan sebagainya, agar keluarga yang baru ini dapat memberikan dorongan untuk selalu siap berbagi demi kebahagiaan bersama dalam keluarga, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anak-anakku terkasih, terimalah kitab suci dan salib ini sebagai bekal perjalanan hidup keluarga kalian. Jadikanlah selalu sabda Allah sebagai dasar dalam membina keluarga. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian,
dan timbalah kekuatan darinya dengan saling memberikan cinta sepanjang hidup sekalian. Semoga Allah selalu mendampingi langkah kalian dan doa kami pun selalu menyertai kalian berdua. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita panjatkan doa-doa kita. Saudara-saudari terkasih, Allah telah menciptakan manusia menurut citranya dan menghendaki agar pria dan wanita bersatu. Kedua mempelai ini telah mengikat hidup mereka di hadapan Allah dan gereja. Maka marilah kita bantu keteguhan hati dan kesetiaan mereka dengan doa-doa kita. Bapa yang Maha Kasih, semoga mempelai berdua menghayati hidup perkawinan mereka dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus selalu bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Semoga mempelai berdua mendasarkan hidup keluarganya atas iman, harapan, penyerahan diri, keikhlasan dan cinta kasih yang tulus, sehingga dapat menjadi teladan hidup dan mendekatkan orang lain kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta kasih mempelai berdua diberkati dengan karunia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan sungguh-sungguh menggembirakan hati mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mempelai berdua tetap sehat dan sanggup menjalankan tugasnya dalam masyarakat, sehingga mereka dapat senantiasa melayani sesama dengan rela demi kasih dan persaudaraan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga bahtera rumah tangga keluarga baru ini semakin kokoh dan tak tergoyahkan oleh ketimpangan zaman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kedua orang tua mereka merasa terhibur karena menyaksikan kebahagiaan anak-anaknya, sehingga keluarga baru ini sungguh diterima di dalam lingkungan kaum kerabatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Setia, berkatilah pula semua pasangan suami istri yang hadir di sini, agar senantiasa mampu meneladani keluarga kudus Nazaret dan senantiasa menghadirkanmu di dalam keluarga mereka. Perbaruilah pula rahmat sakramen perkawinan mereka dengan Roh Kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta kasih-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan kebahagiaan mereka terganggu, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau-lah yang telah mempersatukan mereka. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan seluruh doa dan harapan kita dengan persembahan.
salam, sebab dari kemurahan menerima anggur yang kami siapkan ini, ialah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Bapak Ibu dan Saudara kasih, mari kita berdoa sebab persembahan dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kepada-Mu kami persembahkan kurban perdamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Maria, Bunda Allah dan Sang Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan dan kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menagih berkenan murni dan subur, agar keluarga-Mu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka dari itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melakukan para pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami akan berikan sehati jiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan seuskupan dalam persatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah mendirikan Dia dan menyanyikan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah bersama ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Kamu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Ku kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia. Sambil mengenangkan bahwa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Dia akan menjadi orang yang dan Dia keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci Fransiskus, Administrator Diocesan kami Romo Fransiskus Xavier Sukendar, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara dari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah tinggal dalam keiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa hidupnya berkenan hati. Semoga kami Engkau pernah serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengenalan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengenalan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi Bapa
Rasul, kami tinggalkan bagimu dan kami kuberikan kepadamu. Jangan menentukan dosa kami, tetapi adalah iman gerejamu. Dan istilah kami boleh bersatu dengan rukun sesuai kehendakmu. Sebablah pengantar kami hidup dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Salam damai, salam damai, Saudara-saudari yang terkasih, inilah Sang Anak Domba yang telah menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang untuk masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersama saja bersama saya akan tunggu tubuh dan darah Kristus. Amin. Yang diperkenankan menerima komuni hanya yang sudah dibaptis secara Katolik, telah menerima komuni pertama, dan tidak terhalang secara hukum gereja. Terima kasih.
Amin. 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 Marilah berdoa. Ya Allah Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sudah suka duka dunia ini
kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka. Kami pun bersyukur kepadamu atas penerimaan sakramen perkawinan bagi saudara Antonius Sugeng Riyadi dan saudari Alberta Tias Puji Praktiningsih ini. Semoga sakramen perkawinan ini sungguh membuat mereka dan kami semua yang ada di sini semakin mampu untuk berbagi cinta kasih kepada sesama, selalu setia kepadamu, dan berani memberikan kesaksian iman bagi sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan wakil keluarga. Yang terhormat Romo Ricardo Heru Subiakto PR, yang terhormat Romo Ignatius Biono Ocar, yang terhormat Romo Antonius Wijoko PR, yang terhormat Bapak Ibu dan saudara sekalian yang telah berkenan hadir dalam perayaan Ekaristi penerimaan sakramen perkawinan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Saya mewakili kedua orang tua dari mempelai, yaitu Bapak Albertus Eko Puji Harjanto beserta Ibu Agnes Suprapti, orang tua dari Alberta Tias Puji Praktiningsih, dan Bapak Paulus Adiwiono beserta Ibu Margarita Sunem, orang tua dari Antonius Sugeng Riyadi. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami aturkan yang pertama, mengaturkan terima kasih kepada beliau Romo bertiga yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi penerimaan sakramen ijab putra putri kami sehingga berjalan dengan lancar dan semarak. Dan ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa karena baru terjadi kali ini. Perayaan Ekaristi penerimaan sakramen perkawinan dipimpin oleh 3 romo. Semoga ini memberikan berkat yang luar biasa baik kepada mempelai maupun kepada keluarga. Juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dan memberikan doa restu di dalam perayaan Ekaristi penerimaan sakramen perkawinan putra putri kami. Semoga doa restu dari Bapak sekalian bisa menjadikan keluarga mempelai ini menjadi keluarga Nazaret. Dan yang ketiga, kami aturkan kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam kepanitiaan, sungguh dengan semangat kebersamaan, maka tata laksana dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan tidak lupa pula kepada gugur yang dengan semangat luar biasa walaupun hujan tetap datang, latihannya sampai 30 kali. Karena takut yang hadir ini mewakili dari 3 keuskupan, dari Jakarta, dari Surabaya, dan dari Semarang, sehingga takut nanti kalau terjadi hal yang kurang semarak. Namun dengan berkat kerja kerasnya ternyata dapat mengiringi latihan ini dengan semarak. Dan juga perlu kami aturkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa para gugur ini dulu suaranya seperti suara solis, semua sama. Sungguh saya tidak dusta ini, suaranya dulu seperti suara solis. Namun karena usia dan segala sesuatunya mungkin ada yang dalam tadi pelaksanaannya ada yang kurang berkenan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami yang memohonkan maaf. Dan sebagai kelengkapan dari ucapan terima kasih dari Bapak Eko bersama Ibu, setelah usai daripada Ekaristi ini semuanya dimohon untuk hadir di tempat perhelatan, yaitu di Dukuh Sabuk Bularjo RT 7. Kepada Bapak Ibu yang tidak membawa kendaraan, nanti bisa berkoordinasi dengan Pak YB Haryanto. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya yang mewakili dari kedua orang tua, apabila kami menyampaikan ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan akan kami akhiri dengan sebuah pantun. Karena ada romo tamu ya, biar nanti berkesan. Membuat pondok harus gurih. Pondok itu nasi dikasih kambil. Ya. Membuat pondok harus gurih agar enak dimakan. Mencari jodoh harus memilih agar memberi kebahagiaan. Akhir kata saya terima kasih. Profisiat untuk mempelai
Jadi bingah untuk orang tua, juga keluarga. Terima kasih kepada Romo Ignatius Budiono dan Romo Antonius Dijoko yang ikut mendampingi saya dalam memimpin presentasi pada siang hari ini. Terima kasih kepada para saksi, juga terima kasih kepada Prodiakon, Rektor, Misinar, Kur yang sudah latihan berapa kali? Nah, ini hebat Bapak Ibu, latihan 30 kali selama 5 hari. Gue latihan sampai mentem. Iya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua sungguh memberikan peneguhan bagi kedua mempelai untuk memulai hidup mereka yang baru sebagai pasangan hidup. Semoga apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik, apa yang kita cita-citakan juga bisa dikabulkan oleh Tuhan. Maka malah Bapak Ibu kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Semoga kita semua, khususnya kedua mempelai ini, senantiasa mendapat limpahan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Sekalian, dengan ini Eucharisti dan periman sakramen perkawinan pada siang hari ini sudah selesai. Malah kita pergi, kita diutus. Lanjutkan dengan berdoa dari Bunda Maria. Bunda Yesus, Bunda kami tercinta, datang kepadamu, syukur atas perlindungan pada saat kami saling menggunakan sakramen perkawinan ini. Bunda Maria yang terkasih, kami bersyukur atas rahmat sakramen perkawinan yang telah kami terima pada hari ini. Kami mohon kepadamu, kuatkan dan dampingi kami berdua dalam membangun dan menjalani hidup berkeluarga, agar senantiasa bertumbuh menuju cinta kasih sejati, seperti yang diteladankan oleh Putramu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Doakanlah kami agar iman akan Yesus Kristus senantiasa menyala di dalam keluarga kami, di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Bunda Maria, doakanlah kami kepada Yesus Kristus Putramu, dan memohon rahmat darinya, agar kami saling setia dengan jujur dan tulus dalam membangun kehidupan. Sebagaimana telah Yesus Putramu yang setia dalam menjalankan tugas berbesar. Doakan kami selalu agar semakin saling mencintai dan saling memberikan diri satu sama lain, sehingga pribadi kami tumbuh. Semoga semakin mengenal di yang penuh kasih Engkau. Kami berdoa oleh berkat-Mu baru saja buah. Kami persembahkan keluarga kami ini dan suka
kesusahan sehari-hari. Berilah kami rahmat-Mu supaya dengan tekun dapat hidup melayani keluarga-Mu yang kudus. Hadirlah selalu dalam keluarga kami, seperti Engkau telah berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kudus-Mu. Berkatilah darah kami, yang hati kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Tuhan kami, dan waktu kami